Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Rahayu, 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 rahayu. Oke, saya malam hari ini ketemu dengan Kang Denny dan ini semacam refleksi saya. Sudah lama tidak bertemu, tapi satu hal yang mengingatkan saya dengan Kang Denny ini, kita tahun 98 sering lari-larian ya. Jadi kalau buat pemirsa sekalian, 98 itu menjadi satu momen yang menjadi satu bagian cerita hidup kita. Iya, benar, benar. Oke. Saat itu ada proses bagaimana dalam tanda kutip ya. Waktu itu kan bagaimana Pak Harto turun. Peralihan. Oh ya, peralihan. Kang, cerita soal 98 gimana? Yang paling seru itu? Yang paling seru ada satu momen. Ada hubungannya sama saya juga. Ya ada lah. Gimana? Kan kita dulu waktu pada saat 98, sebenarnya momennya bukan di 98. Iya, betul. Dari awal mulai dari 96. Kita tuli. Kita sudah bareng. Oke, siap. Itu refleksi ke belakang. Oke. Memang yang lebih seru di 98. 98. Kita keluar dari kantor ceritanya mau kerja ya. Lu inget nggak zaman Vespa, Vespa bawa tas? Iya. Lu mau ke Usada, gua Iya. ke Sumber Waras. Siap. Pada saat itu kan ada informasi, kita suruh ngumpul di Tugu Proklamasi. Tunggu proklamasi. Dan waktu itu memang pemikiran kita ya, karena mungkin kita generasi muda yang saat itu ya, sekarang sih jiwa kita muda. Jiwa kita muda. Jadi physically aja. Umur angka hanya sebatas. Jadi waktu itu hangat-hangatnya atau panas-panasnya situasi politik. Jadi gini Kang, di taman apa namanya, proklamasi ya? Tugu Proklamasi kita di sana. Ya, di Tugu Proklamasi itu adalah salah satu awal dari Long March. Longmat, betul. Dari Tugu Proklamasi ke MPR. Ya, Itu ada ya cerita yang inget gak? yang ingat waktu pertama awal ingat kita ngerekrut orang. Lu kalau ingat masih ingat dari awal 10 orang, terus 100 orang. Nah, Sampai terakhir terkumpul kalau Jakarta itu kurang lebih kalau nggak salah ingat 1000 orang. iya. Salah satunya yang jadi kolaknya ada lu bro, Iya. Sigit. Dan saat itu ketika kita tempuk di jalan di Ponorogo ya, itu ada mobil PW warna oranye Iya. yang nabrak tentara itu kan. Betul. Satu itu, yang kedua lu ingat waktu pas chaos, bukan chaos yang di Trisakti, kita mau ke Jaksaan, terus itu ada penghadangan. Waktu itu bareng Korpot ada, BMUI ada, Porja ada, terus Podem ada, ya. Itu udah mulai chaos, ada penghadangan dari aparat dan politik. Lu ingat sejago-jagonya orang lompat pagar perintahan pada saat itu kok nggak bisa lompat? Situasi di Jakarta tidak menentu. Demonstrasi, penembakan mahasiswa di Trisakti, pendudukan gedung DPR MPR, hingga berbuntut kerusuhan di ibu kota. Semua terjadi berturut-turut dalam waktu yang singkat. Enggak, itu bukan chaos. Jadi itu di bawah jembatan Semanggi kan? Betul. Oke. Di bawah jembatan Semanggi itu pada detik-detik terakhir itu mahasiswa dengan berbagai elemen Ya, itu berhadapan langsung dengan aparat. betul. Dan itu ada tembak-tembakan. Gua tuh melompatin itu BRI sampai di Ben Hill ya kan. Nah, yang gue inget itu, lu motor di mana, lu orang lari kemana? Kita jalan kaki sampai jauh banget ya, metikin pohon buah-buah seri gitu kan. Tapi ada satu kesimpulan nggak yang Kang Denny rasain tuh saat itu? Ingat. Heronya gimana heroin? Hero-nya bukan, kalau buat gua sendiri sih bukan masalah hero atau tidak. Oke. Cuman dari kejadian itu, setelah kita lari bisa lompat dan akhirnya kita masuk melipir jalan belakang gedung-gedung tinggi, gedung kecamatan tadi jangan gitu. Ternyata di belakang-belakangnya itu perumahan. Oke, iya. Dan di situ kita melihat kekuasaan yang telah lama 30 tahun membutakan orang-orang tertentu. Kamuflase klase untuk orang-orang susah.
Tapi di belakang kemewahan ternyata Iya, iya, ada iya. beberapa teman saudara kita yang membutuhkan kemewahan. Iya, Baik iya. itu dari mulai pendidikannya. Hmm. Ya mungkin saya pikir, gua pikir nggak tersentuh. Karena kan ada gubuk di situ. Di belakang gedung-gedung percakapan belakang hotel yang bintang 5. Iya. Jadi kalau saya waktu itu ngerasain sih gini. Iya memang saat itu Jadi keadilan memang benar-benar terasa tidak ada. ya ada kejenuhan ketika kepemimpinan almarhum Pak Harto itu memimpin generasi yang kadang-kadang melawan ya. Ya, Melawan dalam berbagai konteks ya, kadang tulisan, kadang aksi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita selamat kan. alhamdulillah kita masih melindungi kita semua. Kena peluru nyasar repot nih, udah nggak bisa seperti ini. Jadi gini kan, cerita itu adalah bagian dari sejarah diri kita. Betul. Kita sampaikan ini mungkin bisa jadi dokumentasi digital nih kan. Iya. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahwa itu Kang Denny sama Mas Nedi pernah juga terlibat pada Aksi 98. aksi 98. Aksi 98. Ada pesan yang mau disampaikan buat generasi muda? Bahwa saya politik itu keras. Siap. Dalam politik tidak ada kawan, teman, sahabat abadi. Yang ada adalah kepentingan. Kepentingan abadi. Dan itu jelas ternyata apa yang kita alami 98 refleksi atau setelah pasca 98 sekarang ternyata banyak orang-orang yang dulunya terjun. Pak, teman-teman semua, kita tidak boleh larut pada kepentingan-kepentingan politik, tapi bagaimana kita bisa menyikapi kejadian-kejadian itu Secara bijak. secara bijak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. masih salam reformasi atau salam apa ya? Sampurasun. Sampurasun.